Ini bagi mahasiswa yang mengambil pelajaran teori medan elektromagnetik. Boleh jadi Anda belum bisa menerapkan materi kuliah yang dari diktat. Maka sekarang saya berikan kepada Anda contoh pemakaian aplikasi di dalam mengerjakan soal itu. Maka nanti dalam ujian ini Anda boleh jadi membuat saja apa yang Anda bisa, terus nanti serahkan ke BAK. Selanjutnya Anda bikin lagi sesuai dengan contoh yang dari saya ini. Jadi kamu membuat 2 kali. Kemungkinan kalau bisa mengikuti yang saya tambahkan ini, Anda dapat penambahan nilai lah. Kalau yang awal-awal, kalau Anda mengerjakan soal ujian ini berdasarkan yang Anda pelajari sendiri sekarang, boleh jadi belum begitu nangkep. Nanti nilainya jelek semua. Maka saya tuntun ini dengan contoh-contoh soal seperti yang ditanyakan dalam ujian. Jadi silakan Anda membuat jawaban 2 kali. Yang pertama soal yang sesuai dengan kemampuan Anda, berikutnya kerjakan lagi, kirim lagi ke BAK seperti yang contoh dari saya ini. Saya yakin Anda akan bisa mengerjakan ini, dan siapa yang mengerjakan 2 kali akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Meskipun boleh jadi ini kiriman yang kedua ini terlambat, nggak apa-apa, akan saya terima juga untuk perbaikan ujian tengah semester, karena saya tidak mau Anda semuanya jelek ya. Jadi harus ada yang bisa mengerjakan itu. Sekian ya, terima kasih. Ini solusi Maxwell tapi secara garis besar nih. Dulu persamaan diferensialnya kita langsung sudah waktu itu sudah dalam kuliah sudah sampai kepada ini nih, nabla kuadrat E plus omega kuadrat 0 epsilon 0 E sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial dalam spasial. Biasanya di sini hanya fungsi komponen X saja. Komponen X, maka simbolnya di sini kasih X. Ini komponen X tadi. Medan E itu ada komponen X, Y, Z. Nah, kita ambil yang komponen X saja, menjalar ke sumbu Z plus. Nah, itu. Ini adalah PD order 2. Persamaan diferensial order 2 homogen identik dengan seperti ini, Y double aksen plus K kuadrat itu ya, Y sama dengan 0. Solusinya umum. Solusi umumnya ini ada Y sama dengan C E pangkat S S1 Z plus C ini C1 C2 E pangkat S2 Z. Nah gitu.
Dalam persamaan ini S1 S2 itu akar. S1 S2 itu akar persamaan karakteristik. Di sini untuk persamaan yang untuk persamaan bintang ini, kita sebut aja persamaan bintang. Persamaannya adalah ekivalen ini. Jadi omega kuadrat mu 0 epsilon 0 itu kita umpamakan sebagai k kuadrat. Gitu. Kuadrat. Jadi di sini persamaannya adalah x 12 plus omega kuadrat mu 0 epsilon 0 x itu sama dengan 0. Solusi umum x nya ini fungsi z nih, ini ada C1 pangkat S1 Z plus C2 pangkat S2 Z. S1 S2 bagaimana? Ini persamaan ini adalah ini jadi S kuadrat plus mu 0 epsilon 0 di omega kuadrat. Nah, sama dengan 0. Di sini S1 S2 ya. Jadi sini S kuadrat sama dengan minus omega kuadrat mu 0 epsilon 0. S1 2 adalah plus minus akar minus omega kuadrat mu 0 epsilon 0. Ini sebetulnya adalah plus minus akar omega kuadrat mu 0 epsilon 0 kalikan akar minus 1. Minus 1 itu adalah ini J. Jadi sama dengan plus minus J omega akar mu 0 epsilon 0. Nah, jadi solusinya secara umum xz itu ada C1 pangkat ini plus J omega akar mu 0 epsilon 0 dikalikan Z plus C2 pangkat minus J omega akar mu 0 epsilon 0 Z. Ini solusi di vakum. Solusi di vakum. C1 dan C2 itu adalah amplitudo Medan
C1 sama dengan amplitudo EM EXM ya, EXM pantul. Ini amplitudo pantul. Amplitudo pantul. C2 EXM plus amplitudo datang. Nah, kelihatan semua. Jadi solusi totalnya ya EXZ sama dengan EXM plus EG omega akar mu 0. Waduh, S0 sampai sini Z plus EXM minus pangkat G omega akar mu 0 epsilon Z. Ini ekuivalen umum, penulisan umum, adalah EXM plus EG beta 0Z plus EXM minus minus G beta 0Z. Bentuk trigonometri. Nah, bentuk trigonometri. Ini sinus dan kosinus. Nah, EXZ itu adalah EXM plus kosinus ini beta 0 Z plus EXM minus kosinus beta 0 Z juga, jadi minus ini minus. Dalam domain waktu dan ruang EXZT fungsi ruang ini adalah EXM kosinus omega T plus beta 0 Z plus EXM. Oh, ini pakai tanda pantul datang omega T dikurangi beta 0 Z. Nah, ini adalah solusi di vakum. Ini adalah
solusi di vakum. Analogi, analogi solusi di elektrik ya, dengan parameter mu sama dengan mu 0, epsilon sama dengan epsilon R epsilon 0, taunya sama dengan 0. Di bedanya solusi di elektrik di elektrik adalah EXZT. Aduh. Oh, namun di sini EXZT sama dengan EXM cos omega T plus beta Z plus X M kurang cos ini, cosinus omega T minus beta Z. Ini kurang cos di sini, ada cosinus ya. Nah, cosinus di sini cosinus kayak gini. Jadi hampir sama bentuknya, bedanya adalah bedanya beta 0 diganti beta, di mana beta 0 itu adalah omega akar mu 0 epsilon 0. Beta adalah omega akar mu 0 epsilon. Epsilonnya adalah omega akar mu 0 epsilon R epsilon 0. Jadi ini sama dengan omega akar mu 0 epsilon 0 dikali akar epsilon R sama dengan beta 0 akar epsilon R. Nah, ini beta 0. Sekarang contoh soal. Contoh gelombang elektromagnetik frekuensinya misalkan 200 MHz. Amplitudo EXM, gelombang datangnya saja misalkan 1 kV
kilovolt per meter. Nah, merambat ke arah plus Z. Nah, ditanya hitung parameter gelombang elektromagnetik ini alfa, beta, gamma, kecepatan fase, lambda, impedansi dan sebagainya ya. Bila merambat di vakum dan di elektrik dengan epsilon R sama dengan misalnya 4. Nah gitu. Jawabnya ini divakum dulu, divakum. Beta 0 adalah omega akar mu 0 epsilon 0. Di sini 2πf kita ambil aja ini 1 per akar 1 per satu lagi 1 per mu akar mu 0 epsilon 0. Kita bikin rekayasa gini. Jadi ini sama ini sebenarnya sama saja, tapi yang ini sama dengan C. Ini sama C. Kalau dimasukkan ke sini, maka ini adalah 2pi. Ini frekuensinya itu 2 kali 10⁻⁸. Nah, ini C itu 1 per 3 kali 10⁻⁸. Jadi ini 3 kali 10⁻⁸ meter per detik. Dan ini dicoret, gitu. Jadi 4pi per 3, ini kurang bagus nih. 4 per 3 pi radian per meter, atau kalau dibikin ini adalah 240 derajat per meter dalam degree. Nah, ini beta nolnya. Sekarang kalau ini di vakum, kalau di elektrik, di elektrik dengan
epsilon R sama dengan tadi berapa sih? Nih 4, maka betanya sama dengan beta 0 akar epsilon R. Jadi beta sini beta sama dengan beta 0 itu 4pi per 3 kalikan akar 4, jadi 8pi per 3 radian per meter. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Sekarang tentang panjang gelombang di vakum lagi, di vakum. Lambda 0 itu rumusnya adalah C per F 3 kali 10⁸ meter, F nya 2 kali 10⁸, jadi 1,5 meter. Di elektrik lambda sama dengan lambda 0 per akar epsilon R, jadi 1,5 per akar 4 meter sama dengan 0,75 meter. Jadi di sini lambda 0 lebih besar dari lambda di elektrik. Sekarang tentang apa namanya tadi impedansi gelombang. Impedansi gelombang. Di vakum dulu. Theta sama dengan akar mu 0 per epsilon 0. Ini kamu harus tahu betul nilainya mu 0 berapa. Ini harus hafal dengan 4pi kali 10⁻⁻⁷. Ini epsilon 0 nya adalah 1/36pi kali 10⁻⁹. Kalau dihitung ini jadinya naik ke atas, naik ke sana jadi 144 pi kuadrat kalikan 110⁻². Nah, dikeluarkan ini jadi 120 pi. Oh, ini simbolnya pakai 0. Jadi theta 0 kalau dihitung 120 pi ohm atau 377 ohm. Nah, sekarang di elektrik. Di elektrik theta rumusnya sama dengan itu, hanya di sini mu per epsilon. Nah, cara memasukkannya ini adalah akar mu-nya sama dengan mu 0, epsilonnya epsilon R per epsilon 0. Nah, jadi di sini ada bisa dibikin kayak gini, epsilon R-nya di bawah, ini akar mu 0 per epsilon 0. Ini ada theta 0. Jadi ada theta 0 per akar epsilon R. Dimasukkan ke situ adalah ini 120 pi Z per akar 4, 60 pi ohm.
gitu. Ini separuhnya itu 180, 377 bagi 2, 188,5 ohm. Nah, begitu seterusnya mencari yang lain. Dia lagi tentang kecepatan. Nah, aduh ini tombol ganti aja dari 1 biar kelihatan. Kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang di vakum. V phase itu sama dengan seperakar mu 0 epsilon 0. Ini sama dengan, kalau dimasukkan 4pi 10 pangkat minus 7 epsilonnya per 1/36pi 10 pangkat 9. Ini angkanya semua sampai sini. Kalau di ini coret sini sama ini hilang, ini 9. Ting. 9. Naik ke atas minus jadi akar 9 kali 10 pangkat 16. Maka ini akan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kelihatannya? Kelihatan. Nah, ya. Kecepatan fase di vakum, simbolnya V phase 0. Jadi ini V phase 0, V phase 0 itu sama dengan C, sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sekarang di elektrik, V phase nggak pakai 0. V phase itu rumusnya sama, tapi nggak pakai ini mu epsilon. Nah, kayak gini saja disama dan ini. Tinggal di sini epsilonnya itu epsilon R, epsilon 0. Jadi kita rekayasa ini. Mu 0, nah, ini epsilon R, epsilon 0. Epsilon 1. Jadi di sini adalah seperakar mu 0 epsilon 0 seperakar epsilon R. Nah, yang ini C. Tadi ini ada C. Jadi V phase ini adalah C per akar epsilon R. Jadi sama dengan V phase 0 per akar epsilon R. Kalau dimasukkan di sini, tadi itu di sini 3 kali 10 pangkat 8 per akar 4. Maka di sini 1,5 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi kecepatannya separuhnya
Jadi kesimpulannya kecepatan gelombang elektromagnetik di elektrik separuhnya lebih lambat. Nah, ini terus apa lagi? Impedansi gelombang, panjang gelombang sudah, sehingga kalau kita gambarkan atau kita tulis ya, solusi ditanya lagi ini. Pertanyaan berikutnya boleh jadi ditanya gini, hitung belum ini, impedansi dulu. Ini nih, hitung impedansi. Oh tadi udah impedansi. Impedansinya tadi udah. Oh ini udah. Hitung impedansi ini nggak usah nih. Hitung amplitudo medan medan H-nya itu harus indeksnya Y, M yang gelombang datang. Medan ini gunakan hukum Ohm di medium tersebut. Di vakum HYM sama dengan EXM, gelombang datang semua per theta 0. EXM-nya tadi di sini adalah berapa tadi? 1 kV. 1 kV per 377 volt per meter per ampere per ohm. Ini 1000 dibagi 377, ini kira-kira 265 ya. Volt per ohm, ampere per meter. Nah, ini di vakum. Di elektrik HYM EXM ini sama harganya, ini per theta. Ini 1 kV per, di sini separuhnya ini 60 pi tadi ya, 60 pi dari 1000 per 188,5. Jadi ininya 2 kalinya ini jadi 5,3 ya. Ini 5,3 nih, ampere per meter.
jadi beda. Nah itu. Jadi ini contoh untuk frekuensi yang sama merambatnya di elektrik sama di ini. Nah, sekarang karena medium itu ada di elektrik, ada ini ada di dan ada semikonduktor. Ini beda lagi ini. Gelombang elektromagnetik di semikonduktor. Parameternya parameter konduktor itu ditentukan gini, mu sama dengan mu 0. Nah, gitu ya. Terus epsilon sama dengan epsilon konduktor. Nanti ada hubungan yang penting nih. Tahu per omega epsilon itu nilainya sekitar 1. Nah, tahu konduktif. Di sini epsilon K ini kok bentuknya kompleks, bersifat kompleks. Kompleks itu epsilon semikonduktor. Semikonduktor itu adalah epsilon 1 dikurangi tau per omega epsilon. Nah, kayak gini, kompleks, ada real, ada imajiner. Solusi umum berbentuk X, misalkan langsung saja ini Z fungsi T itu ada amplitudenya XM dikalikan pangkat alfa Z terus dikasih kosinus omega T ini plus beta Z plus XM. Ini pantul, ini positif, ini datang positif. E-nya minus alfa Z kosinus omega T, di sini minus beta Z. Nah, di sini alfa itu adalah koefisien redaman. Satuannya neper per meter. Beta koefisien fase atau konstanta fase. Nah, sekarang alfa dan beta dihitung berdasarkan rumus ini. Alfa dan beta dihitung berdasarkan rumus ini.
alfa sama omega akar mu epsilon. Mu epsilon per akar 2. Akarnya 1 plus tau per omega epsilon kuadrat dikurangi 1. Ini masih di akar, jadi pangkat aja setengah nih. Nah, ini per meter. Beta itu jadi persis kayak gini tapi ada beda. Omega akar mu epsilon, salah terus nih. Mu epsilon per akar 2 akar 1 tau per omega epsilon kuadrat 1 setengah. Nah, ini bedanya. Kalau ini minus, di sini harus plus, ya, plus. Itu bedanya. Ini radian per meter. Ini kita kasih simbolkan rumus bintang, maka rumus kasih simbol aja bintang. Nah, nanti kita pakai di tempat lain. Parameter primer. Parameter primer di semikonduktor. Rumus impedansi theta semikonduktor adalah sama dengan mu semikonduktor per theta semikonduktor. Analogi di vakum theta 0. Theta 0 adalah sama dengan mu 0 per epsilon 0. Jadi di semikonduktor ya, mu 0 diganti mu semikonduktor biasanya sama dengan mu 0 juga. Epsilon 0 diganti nantinya epsilon semikonduktor sama dengan epsilon 1 G tau per omega epsilon. Nah, jadi kompleks. Maka impedansi semikonduktor itu sama dengan akar mu 0 per ini epsilon di sini nih. Ini bukan theta, ini epsilon. Epsilon semikonduktor. Diganti dengan ini. Di sini akar. Sebenarnya masukin aja ini.
epsilon 1 dikurangi G tau per omega epsilon. Atau di sini sebetulnya akar gitu lah. Epsilon 1 dikurangi G tau per omega epsilon. Di sini mu. Nah, itu. Ini nanti jadi akar mu per epsilon. Jadi di sini akar mu per epsilon per akar dari 1 dikurangi G tau per epsilon. Ini akan sama dengan akar mu per epsilon. Ini penyebutnya dibikin modul. Ininya adalah modulnya, ada akar lagi di sini. 1 minus G ini tuh per omega epsilon kurang omega nih. Ini omega nih, omega epsilon. G per omega epsilon. Akar ini modul nih. Modul. Nah, modul ada sudutnya. Sudutnya arcus tangan dari tau per omega epsilon. Ini sampai sini, tapi ininya sampai sini semuanya. Nah, ini hanya sampai sini. Kalau di akar sini, ini menjadi akar pangkat 4. Ini akar mu epsilon. Akar mu per epsilon. Yang atas, ini jadi akar pangkat 4. Nah, akar 4 dari ini kuadrat ini. Jadi akar dari 1 plus tau per omega epsilon kuadrat. Nah, kuadrat ini sampai sini. Nah, sudutnya ini dibagi 2. Dari sudutnya arcus tangan, tau per omega epsilon ini bagi 2 nih. Setengah nih. Ini ada 0,5 nih. Ini sampai sini, ini sampai sini. Jadi kalau ini penyebutnya ada pangkat 4, di sini 1 plus tau per omega epsilon kuadrat, sudutnya nanti akar mu per epsilon
Ini kalau naik ke atas sudutnya menjadi minus tengah. Aduh, harga tangan. Aduh, omega epsilon. Sini nih muat nih. Ini sudut pembilang nih. Sudutnya itu minus 0,5, harga tangan minus 1, tau per omega epsilon. Nah, ini di pembilang. Ini di pembilang. Nah, ya. Sekarang impedansi kecepatan. Nah, untuk mencari harga parameter lainnya, diawali dengan mencari harga alfa dan beta yang dicari dengan rumus bintang. Setelah ketemu alfa sama dengan berapa meter per meter, beta sama dengan berapa radian per meter, baru dihitung parameter lainnya, seperti skin depth, konstanta propagasi, gamma sama dengan alfa plus G beta, satuannya per meter. Alfa dan beta dihitung. Alfa dan beta dihitung dengan rumus bintang. Kecepatan rambat
V phase sama dengan omega per beta meter per detik. Beta dari bintang panjang gelombang lambda dihitung dari beta sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per beta, satuannya meter. Beta dari bintang harga intensitas medan magnet dengan hukum Ohm. Hukum Ohm HY M H itu ini XM per theta semikonduktor. HSM per modulnya ada tambahan sudut naik ke atas jadi plus setengah. Nah, pakai rumus ini yang menentukan. Jadi ini urutannya. Sekarang contoh EXM sama dengan 1 kilowatt per meter. Frekuensinya sama dengan 1 GHz. 1 giga itu 10,9 Hz. Tau per omega epsilon sama dengan misalkan 0,9.
epsilon R-nya sama dengan 2,25. Hitung. Parameter primer. Primer gelombang elektromagnetik. A, B, medan magnet, amplitudo, intensitas, medan magnet, HY M. Skin depth. Tulis EXZT dan HYZT. Gelombang datang saja. Ini gelombang datang. Terus gambarkan. Gambar grafik. Jawabnya pertama-tama hitung alfa dan beta dari rumus bintang. Alfa sama dengan omega akar mu epsilon per akar 2 akar 1 plus tau per omega epsilon kuadrat minus 1 pangkat setengah. Ini per meter dimasukkan ke sini. Dua PF akar mu 0 epsilon R kalikan epsilon 0 per akar 2 akar 1 plus atau per omega 0,9 kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah. Dua pi F nya itu 10⁻⁹ akar epsilon R akar 2
3 kali 10 pangkat 8. Jadi akar mu 0 epsilon 0 itu sama dengan 1/c, sama dengan 1/3 kali 10 pangkat 8. Akar 1,81. Ini ada kurangnya 1, 0,81 setengah. Sama dengan 2pi kali 10 epsilon r nya kali 1/2 per akar 2 kalikan 3 dikalikan 0,9. Nah, udah. Inverse kali 2 kali pi kali 10 kali 1/2 kali 0,9. Meter per meter. Jadi sekian deh. Oh, sini sekarang beta ini beta sama dengan omega akar mu 0 mu epsilon akar 2 akar 1 plus atau per omega epsilon kuadrat plus 1 pangkat setengah. Gunakan harga sebelumnya. Ini ya masukkan aja. Ini sama juga 2pf akar epsilon r akar mu 0 epsilon 0 akar 2 akar 1 plus 0,9 kuadrat
plus 1 pangkat setengah sama dengan 2 pi, F nya berapa? 1 giga ya, 1 giga 10/9 akar 225 apa ya, 225 dari 225 ya, 225 akar 2 kalikan 3 kali 10/8 akar 2. Oh tadi (181) akar 181 akar 1,81 plus 1 jadi 1,35 plus 1 kayak gini, jadi sama dengan 2 pi kali 10 kali 1/2 per akar 2 kalikan 3 235 akar 23 akar 2,35 1,53 jadi di sini 30 semuanya adalah 2 kali 30 kali 1/2 kalau apa balik aja nih 1,414 kali 3 kali 3 inverse kali 20 30 pi 7 pi radian per meter, 7 pi radian per meter. Kecepatan fase V phase sama dengan omega per beta 2 pi kali 10 pangkat 9 betanya per 7 pi (20/3). Oh, ini belum dikasihkan ini apa ya? Oh, salah ini. Ini ada salah di sini. Salah nih, ini ketemu salah. Satu 1,414 kali 3 inverse kali kali ini
kali 2 kali 30 kali 1,53. Oh ya, ini salah nih, 10,8 ini. Ini kalikan kali 1,53, 10,8, 10,82 radian per meter. Ini kali ini jadi kali 1,53. Ini belum dihitung nih. Jadi 2pi 7 kali 1,53 inverse namanya, kali 20. 1,87 10/8 meter per detik. Fs lebih kecil dari C. 1 Fs sama dengan 1,87 10/8. Kecepatan. Impedansi semikonduktor tadi rumusnya adalah satu plus 0,9 kuadrat Arcstangen. Pangkat satu koma 16 minus inverse tangan 09 41
setengah derajat ohm. Jadi berapa itu? 1,5 kali 1,16 inverse. Mana inverse-nya? Ini inverse kali 377 217 lah. Sudutnya minus 20,5 derajat ohm. Nah, udah. Sekarang ini udah. Ya, YM XM per semikonduktor bisa 1000 ya, satu kafe ya. Tadi berat 217 sudutnya 1000 bagi 4,6 sudutnya di plus di sini, plus 20,5 derajat ampere per meter. Nah, sehingga bentuk gelombang ini panjang banget ini. X ZT XN minus alfa Z cosinus omega T dikurangi beta Z watt per meter. Nah, dimasukkan tadi di sini ada 1000 ya, 1000 pangkat minus apanya ketemu berapa tadi? 20 Z cosinus omega 2pi 10 pangkat 9 dikurangi betanya 10,8 kurang pi nih. Ini kalikan pi aja. 10, kalikan Z watt per meter. HZT EXM plus per jadi
X ini bukan ZT dari yang ini 1000 per 217 ini kos yang ini ini minus 20 Z kosinus 2pi 10 pangkat 9. Wah, ini kurang T lagi, T minus 10,82 Z pi kalikan Z. Nah, ini sama dengan 1021 input saja 46 begini 4,6 pangkat minus 20 Z kosinus 2pi kali 10 pangkat 9 T minus 10,82 pi Z ini naik ke atas plus 20,5 derajat ampere per meter. Nah, ini ketemunya. Artikan gambarnya nih, gambarnya nggak usah lah, ya sampai sini aja. Panjang gelombang. This semikonduktor beta sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda semikonduktor sama dengan 2pi per beta. 2pi betanya tadi 10,82 pi. Sebelum 2 cm. Nah, itu aja. Lambda di vakum lambda 0 sama dengan C per F sama dengan C nya 3 kali 10 pangkat 8 per F nya kali 10 pangkat 9 di 30 cm. Ini salah 20 ini meter.